pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Pancasila Buddha. Ya, ketika kita berbicara Pancasila itu memang ada beberapa keyakinan yang sebenarnya juga tercakup dalam Pancasila. Apalagi kalau kita berbicara pada bulan Juni ini masih ada nuansa-nuansa kelahiran Pancasila. Bahkan beberapa orang mengatakan sebenarnya sepanjang tahun itu harus berpancasila. Mungkin seperti itu, maka tidak salah kalau Setitik Pencerahan pada hari ini kita juga berbicara tentang Pancasila. Fokusnya Pancasila Buddha. Ada beberapa 2 narasumber yang sudah hadir di acara Setitik Pencerahan ini yang akan berbincang tentang Pancasila Buddha, yaitu tidak asing Irianto dari. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didi. Ya, 2 narasumber yang akan berbincang tentang Pancasila Buddha. Namun seperti biasanya, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kita rumeksa ing wengi teko ayu puta ing lara luputa pilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geniat temahan tirta maling ato tanono ngarah ring mami guna duduk pan sirno. Ya, pemirsa, kita awali saja perbincangan kita pada malam ini tentang Pancasila Buddha. Irianto ini rupa-rupanya pemirsa juga masih asing ini dengan Pancasila Buddha. Ada Pancasila Buddha ini bagaimana kita? Ya, makanya kalau kita bicara Pancasila itu sifatnya holistik ya. Menjadi benar Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa ya. Di dalam agama Buddha kalau kita runut hati-hati gitu ya, di sana ternyata ada Pancasila juga, memiliki 5 dasar bagaimana untuk menata kehidupan. Ada yang disebut dengan Panitipata, Peramane, Sirapadam, Samadhyami dan sebagainya. Ada Adidana. Di antaranya bagaimana manusia itu tidak gampang untuk membunuh sesuatu. Ya, jangan-jangan yang kita bunuh keliru. Ya. Ini betul-betul diperhatikan di dalam agama Buddha khususnya, dan diperhatikan mestinya untuk manusia. Yang suka bunuh-membunuh makhluk-makhluk hidup ini. Bahkan bukan hanya makhluk hidup, kalau dalam konteks budaya Jawa itu semesta itu berbicara. Pohon-pohon, batu-batuan ini memiliki hidupnya sendiri, sehingga kita tidak boleh semena-mena memperlakukan itu. Ya. Karena apa? Karena sesuatu yang ada di dunia diciptakan Tuhan itu pasti ada manfaatnya. Ini kalau kita melihat yang pertama tentang Panitipata, Peramane, Sikapadam dan lain sebagainya, termasuk juga tentang Adidana ya, bagaimana kita menjadi orang terhadap materi ya. Tidak ya, kalau dalam orang Jawa itu kan tidak bersifat kera, itu rakus sekali ya.
bagaimana memperlakukan sesuatu berkenaan dengan pengolahan masalah-masalah kebutuhan yang berbasis pada pendanaan, ya. Dan banyak lagi dari lima itu yang perlu untuk kita pahami, bahwa Pancasila Buddha, khususnya yang pertama tadi tentang Panitipata tadi itu, ya, ini menjadi penting di dalam kehidupan, khususnya untuk agama Buddha. Ya, yang kamu bunuh itu apa dan siapa, kadang-kadang begitu. Ya, kalau orang Jawa kadang-kadang kan ada konsep panitisan, ya, panitisan. Bukan dia yang kamu bunuh, tapi yang kamu bunuh sebenarnya adalah itu sesuatu yang berbeda. Ini sangat hati-hati. Kalau toh kita harus membunuh sesuatu dalam agama lain, katakan dalam agama Islam kan diajarkan harus ditanya dulu, ya, apakah kamu itu betul-betul ular, katakan begitu, apakah kamu itu ular jadi-jadian, ya, anuka bilaknatullah. Itu biasanya kalau jadian mereka akan lari. Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana manusia itu tidak boleh gegabah di dalam membunuh sesuatu, kehidupan, karena kehidupan itu memiliki dunianya sendiri. Mas Samsu bisa memahami di alam ini banyak sekali cerita-cerita yang mengatakan pohon itu memiliki kehidupannya. Makanya orang Jawa dulu senang bertapa itu di bawah pohon yang rindang, yang besar gitu. Karena apa? Karena dia bisa berkomunikasi dengan pohon itu sendiri. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu vibrasinya kalau dicek dengan alat itu, ya. Ada di gunung-gunung sana, Gunung Arjuno, Penanggungan, katanya tempat itu tempat yang bingit. Ya memang bingit. Kenapa? Karena itu akhirnya ada kehidupan yang orang lain memaknai itu kehidupan yang tidak tampak. Tapi orang yang lain lagi mengatakan bahwa itu memang batu-batu andesit yang ada di sana itu memiliki aura kalau dicek dengan alat tertentu. Nah, ini ada dua kelompok, yang satu ilmiah, ya, yang satu ilhamiah, ya, yang satu memaknai Gunung Arjuna itu memang begini. Bagi mereka naik ke atas sana, tempat ini memang memiliki reaksi, ya, aura yang kuat apabila dihadapkan dengan alat tertentu. Ternyata batu-batunya, airnya memang berbeda. Lah, keberbedaan ini dalam konteks kelompok yang lainnya dimaknai tempat kegaiban kehidupan. Nggak berani sembarangan itu, tapi buat dia berani, ya, karena ilmiah, pembuktian ilmiah. Nah, ini dua kutub yang Tuhan memang menciptakan hidup bersama-sama. Yang satu ilmiah, yang satu ilhamiah. Ya, konon Sang Buddha Gautama juga bertapa di bawah pohon. Ya, dalam konteks dalam konteks budaya Jawa memang ada aura di situ. Dalam konteks agama Islam, Nabi Ilyas itu sukanya kalau bertapa di hutan. Ya, kalau Nabi Muhammad di gua. Kalau Nabi Khidir di pantai, di lautan. Kalau Nabi Ibrahim di padang pasir, ya. Artinya di situ ada kehidupan. Dan orang Jawa sudah lama memahami ini. Kita tidak tahu berapa juta tahun yang lalu, ya. Yang sekarang kita bicarakan bahwa sesuatu yang tampak oleh kebiasaan manusia itu tidak hidup. Orang Jawa meyakini di situ ada kehidupan. Hati-hati. Iya, Pak Didi, ini menarik sekali ketika tadi Kirianto menghubungkan dengan sesuatu yang ilmiah. Maka ketika ada rambu-rambu jangan membunuh, ini tentunya bukan sembrono untuk membunuh, tapi ada perhitungan sendiri, pertimbangan tersendiri untuk membunuh. Ini kira-kira membunuh apa yang boleh, membunuh
apa yang tidak boleh ada tidak dalam konteks Pancasila Buddha ini? Jadi Pancasila Buddha itu ada namanya panca itu 5, sila itu dasar. Itu dasar orang hidup. Itu kira-kira Buddha mengajarkan jangan membunuh, terus jangan mencuri, jangan berbohong, jangan, mungkin kalau diterjemahkan bahasa ini ya jangan berzinah atau melakukan seks yang tidak normal. Terus yang terakhir mabuk-mabukan. Kenapa ada Pancasila ini sebagai dasar? Bapak, nanti di dalam perjalanannya itu ya banyak, misalkan jangan membunuh. Bahkan di Jawa itu ada kata-kata begini, ojo sok nyikoro kewan. Ojo sok nyikoro kewan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Didi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Pancasila Buddha. Kita lanjutkan, Pak Didi, nyikoro kewan tadi. Begini, ojo nyikoro kewan. Kewan uga duwe rasa pangrasa. Ya, artinya kewan itu juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, Sang Khalik. Jadi jangan disikoro itu disia-siakan. Karena dia juga punya rasa pangrasa. Punya rasa kan banyak yang terjadi kan. Tidak hanya dalam konsep penitisan, tapi kewan iso balas dendam loh. Kewan itu iso apapun. Jadi orang Jawa pun kalau melakukan sesuatu ya kudu hati-hati. Bahkan konon yang namanya pencetus Pancasila itu Insinyur Soekarno, nyamuk pun nggak dibunuh kok. Diusir. Nah kayak kan nggak mungkin ada satu keseimbangan alam kalau alam itu nggak ada penyimbangnya. Saya yakin nyamuk itu pasti ada makanannya cicak, ya kan? Ada ular makan tikus, ada apa? Dalam konteks itulah mungkin jangan membunuh seenaknya gitu loh. Satu contoh, kalau di desa-desa itu sekarang nggak ada ular kayu, ya toh? Apa itu ular kayu itu apa jenenge? Pokoros, tikus merajalela, iya kan? Terus walang dicekeli, apa bangsa yang mencolot itu kutu loncat di mana-mana. Jadi ada keseimbangan. Burung hantu ditembaki, tikus merajalela. Bahkan orang Jawa kalau berdoa ya, yang katon kan yang sing ora katon. Ya toh, itu didoakan. Sing kerumatan dan sing gak kerumatan didoakan. Itu tujuannya apa? Jangan sampai keseimbangan dunia ini hilang karena kita membunuh. Bahkan tumbuhan pun nggak ada tumbuhan, kita panas. Nggak ada tumbuhan, nggak ada oksigen, ya kan? Terus tumbuhan yang kecil-kecil itu mungkin berselaras dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain, iya kan? Kijang ngambil tumbuhan makan, pancen panganane. Tapi ileri kijang itu membuat rabuk, kayak gitu-gitu. Ini dalam konteks jangan membunuh tok, dan masih banyak bisa diterangkan. Terus kalau jangan mencuri tentunya, karena mencuri akan membuat sakit hati kan. Mencuri akan membuat dendam. Mungkin panca yang pertama ini, sila yang pertama ini akan tertabrak kalau orang melakukan sila kedua, ngerampok mateni, ya dah, apa mergo dendam nagih gak oleh mateni, bisa-bisa saling berkaitan. Terus ketiga tadi itu jangan mencuri, jangan berbohong. Wong kapusan, wong apa itu juga bisa
melanggar dua-duanya kan. Karena berbohong ada orang merasa kehilangan, karena berbohong ada orang yang merasa terjadi apa? Lelorati, yo paten-paten aneh. Terus apa berzina. Yang seks tidak normal itu artinya dudu bojone kok, dudu iki lho. Itu juga menyebabkan ini. Jadi kait mengkait. Yang terakhir, minuman keras. Jangan mabuk-mabukan. Mabuk itu selalu perwoduk sinane. Kalau orang mabuk tentunya wis ya sampai nggak tahu saya mabuk, ya aku ya nggak tahu. Bisa ngilangno yang itu tadi. Daya pikir kita. Ya. Jadi semua yang dikatakan tadi ada ilmiah, ada ilhamiah. Menurut saya semuanya ilmiah. Cara menulisnya aja, ya. Nah, yang pertama menyetuskan itu mungkin kayak son jelaske. Tapi bahwa dipikir secara dalam, kalau itu dilakukan ya pasti akan terjadi dampak berikutnya. Ya itu yang mungkin ilhamiah. Sajane ilmiah juga kan secara psikologis. Ini nih yang terjadi di Pancasila Buddha. Ya Kirianto, masih kembali kepada itu tadi Kirianto, membunuh. Kira-kira ada enggak pertimbangan tertentu ketika ada rambu-rambu jangan membunuh? Ya, kalau dalam konteks budaya Jawa, segala sesuatu itu kalau tidak seimbang memang harus dikurangi. Tidak seimbang harus dikurangi. Di sini konteks membunuh, asusila tadi itu ya, tentang asusila, tentang mencuri dan sebagainya. Ini memang kadang-kadang kita akan menjadi tipis ya keberbedaannya. Membunuh jelas bahwa segala sesuatu yang dicetak oleh Tuhan di dunia itu memiliki kekuatan, apapun namanya. Ya, apapun namanya. Bahkan di dalam agama, katakan agama Buddha dan hampir semua agama, bahwa semua perilaku manusia itu akan berakibat. Dalam konteks Jawa ada istilah nandur mundur, buaing pakarti. Buaing pakarti. Makanya harus hati-hati ya, dalam kita menghilangkan sesuatu. Oleh wong Jawa itu sampai hormat terhadap pohon pun bisa hormat. Ya, dia akan memilih mana yang harus saya potong, mana yang tidak harus saya potong. Ya. Nah, sekarang rupa-rupanya kan tabrak, antem kromo. Nah, di situ keseimbangan akan menjadi berubah dalam konteks bunuh membunuh alam semesta ini. Ya. Yang berikutnya tadi, ini kan dalam konteks budaya Jawa itu konsepnya hampir sama dengan konsepnya molimo itu ya. Ya, main, maling, madon, madat, minum dan sebagainya. Ya, kalau diterjemahkan oleh orang Jawa hampir mirip. Kalau yang adidana tadi tentang mencuri. Mencuri ya termasuk korupsi ya. Mencuri itu pasti akan mengandung risiko-risiko yang bisa jadi tampak buat pencuri, koruptor itu kecil. Tapi akibat dari korupsi itu bisa besar. Anak dikasih makan hasil dari mencuri, pasti akan berpengaruh terhadap kepribadian anak itu. Sehingga kalau sekarang Mas Samsu, negara itu bingung dengan adanya konsep bullying, seksualitas ya dan sebagainya. Ini bisa jadi akibat dari adidana ini. Ya. Bagaimana dana yang ada itu didapatkan dengan cara yang salah. Orang boleh kaya raya, tapi apakah kekayaan itu akan membawa kepada kemuliaan anak cucunya? Dalam konsep Pancasila Buddha, maka harus hati-hati, harus dihindari itu. Jadi sekarang yang rame-rame ini akibat dari adidana, Peramani Sikapadam itu. Ya, belum lagi tadi dikatakan asusila. Ini beruntun nih. Ya. Dari membunuh, dari mencuri, dari wadon tadi, berzina tadi, asusila tadi, berurutan ini. Sehingga kalau satu di antara Pancasila itu tidak dijalankan dengan baik, tentu secara sistematis rangkaian itu akan berpengaruh, akan terjadi.
dan itu akan kita nikmati, kita rasakan hari-hari berikutnya, ya, bukan yang sekarang. Tidak terasa. Tidak terasa. Ya, pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Pancasila Buddha. Barangkali pemirsa juga sudah sedikit punya gambaran tentang Pancasila Buddha yang 5 itu. Ini Pak Yanto, kira-kira kembali kepada sila yang pertama tadi. Ya, Pancasila Buddha. Batasan-batasan, mungkin contohnya begini, Yanto. Ketika ada binatang yang membahayakan, misalnya nyamuk, ya, atau ular yang akan menggigit. Nah, ini batasan-batasan mana yang harus kita lakukan atau yang tidak kita lakukan? Ya, kita bisa melihat dari sisi keilmuan. Satu sisi kita bisa melihat dari sisi keyakinan, agama. Kalau agama itu, di antara agama itu kan mengatakan bahwa kehidupan berikutnya adalah akibat dari kehidupan yang sekarang. Bagaimana kehidupan sekarang, pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita bisa naik kepada alam yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Syarat diantaranya itu tidak membunuh sembarangan. Tidak sembarangan. Karena keyakinan bahwa kehidupan berikutnya kita manusia ini bisa naik ke alam swarga loka, katakan ke alam yang lebih baik, atau akan jatuh kehidupan berikutnya pada alam sengsara. Itu diakibatkan diantaranya salah membunuh. Sembarangan tadi, ya. Kalau agama-agama tertentu itu harus ono dungane lah membunuh ilmu al-anuka bilatmatullah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kalau emang dia itu daden istilahnya, ya pasti lari dia. Tapi kalau dia itu memang binatang apa adanya, ya tentu tidak akan menyadari bahwa itu adalah penolakan atau ancaman buat dirinya. Dalam konteks agama tertentu semacam itu, kalau membunuh sebahaya apapun, itu ada cara-cara itu. Sehingga kapan dia dibunuh, kapan dia tidak dibunuh, setelah ada ritual, katakan begitu, tertentu itu. Ya, ini dalam konteks bunuh-membunuh. Apalagi kalau kita dalam Islam katakan ya, dalam Islam itu kayak ini kan sudah waktunya bunuh-membunuh ini. Ya, membunuh sapi, pedus, ya, dalam rangka korban apa haji, puncak haji itu ya, korban itu ya. Kalau di sana, Mas Samsu, kita nggak tahu bunuhnya gimana. Yang penting saya bayar, udah berkorban. Perkara di sana cara membunuh gimana? Nah, ini dalam pemahaman orang Jawa kurang pas ini, ya, kurang pas. Bahkan kalau kita lihat di sekitar kita saja, ya, cara membunuhnya kan macam-macam itu. Cara gelebaknya, kan dia, gelebaknya sapi ya kadang-kadang, ya sampai tersiksa sapinya. Belum disembelih sudah tersiksa, ya. Bahkan ada yang lari, ya, ada yang lari. Mestinya dalam konteks agama ada tuntunannya. Apa saja, ya, bahwa binatang-binatang yang dibunuh itu bergembira. Harusnya begitu, bergembira. Satu keikhlasan, kepasrahan. Satu kepasrahan untuk apa? Karena dipasrahkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan diinjek lehernya, sembelih berkali-kali ya. Ya, itu kan ada caranya. Kalau istilah Mas Didi, kalau jadi ogrok-ogrok kayak ngono ya. Inilah masalah-masalah bentuk ritual kurang sempurna. Marah dia itu. Binatang itu marah. Kalau sampai binatang itu marah yang kita tidak pahami, ya, tentu kan dia sia-sia. Maka Mas Samsu, kalau kita melihat bacaan-bacaan dalam agama Islam khususnya, ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara mereka di padang Arafah itu yang hajinya mabrur?
Rasul mengatakan tidak ada. Wah, gawat itu. Tidak ada loh ini. Bisa jadi karena salah. Di mana kesalahan kita nggak tahu. Bisa jadi salah cara menyembelih hewan kurban dan sebagainya. Ini tafsir kita. Ya, Pak Didik, tidak sembarangan itu tadi menarik sekali. Iya. Artinya bagaimana? Begini, kecuali kita melihat satu siklus ekosistem ya, di mana ada predator, ada apa. Terus kedua juga kita lihat, nah, kita memelihara untuk kita makan atau melihara apa kan ya juga. Kalau di Idul Kurban itu kan nun sewu, kan ada kudu lanang, kudu poel, cukup umur gitu. Terus caranya menyembelih, ikat kaki ini supaya ngeblake ikat kaki si Madeprono ya. Ikat kaki kirinya ditarik ke dalam terus ditibake madepe ngiblat ya toh. Terus motongnya pun hanya sreng sekali potong, meninggal kena nadinya. Ya, dan sebelumnya ada doa-doanya tertentu ya toh, bahwa ini dipasrahkan pada keimanan, sebetulnya dipasrahkan pada keimanan, di mana dia ini ya nurut atas tuntunan itu gitu loh. Jadi menurut saya kalau seperti itu kan ada dasarnya. Ada dasarnya dan ada manfaatnya. Gak waton dipateni. Iya kan? Tidak membunuh sia-sia. Tidak membunuh dengan kesia-siaannya. Dan dia yang dibunuh ada kan yang dipotong krek mati. Enak kan ya? Tapi ya nek sing budi mau, mergo satu, dia tidak paham. Ya, tidak paham bagaimana cara membunuh. Terus kedua, dia tidak tahu persis bagaimana membunuh. Ya nun sewu. Kadang-kadang saking gak ngertine waton korban. Wedhus-wedhus wedok dikorbanke. Kan kalau menurut tuntunannya kan nggak boleh. Iya. Karena masih iya. Gitu. Dan yang penting lagi Mas Andu, Pancasila ini sebetulnya sifatnya universal. Semua agama, kalau panjenengan tahu mulai Nabi Musa ya toh 10 perintah Allah, terus di Kristen 10 perintah Allah, di Islam ada 10 perintah Allah. Titiknya sama, semuanya sama. Ya kan? Kalau di agama Buddha kan mengharapkan bahwa titik akhir itu kan Sukitata Babantu. Ya kan? Sukitata. Ya. Sabe sate Babantu Sukitata itu kan supaya makhluk bahagia lah. Kalau tidak membahagiakan makhluk apapun, ya toh, Anda nggak membunuh tapi tidak membahagiakan. Sampai enek kidang alase kobok, enek mangan iki sampai pateni, kan ya juga nggak benar gitu. Barangkali seperti itulah. Biarkanlah yang membuat keseimbangan itu alam. Kecuali kalau kita membuat alam nggak seimbang, kitalah yang harus menyelesaikan keseimbangan itu. Ini satu contoh membuat alam nggak seimbang, ini mateni wit-wit cemoro, wit-wit gede-gede ya toh. Kita harus replacement, kita harus mengganti dengan reboisasi. Itu kan keseimbangan. Lek gak, waduh bendune susah. Apa? Banjir gede. Ya, seperti itulah kenapa tidak boleh membunuh seenaknya. Harus direncanakan bahwa lek iki kok dintekke supaya supaya nanti nggak mengganggu ekosistem yang ada. Ada keseimbangan. Ada keseimbangan itu. Kalau Girianto, pandangan kalau kawicaksanan Jawa, berarti orang harus bagaimana ya? Mempunyai kepekaan rasa. Iya, orang itu harus ada di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Kalau dalam konteks ilmu budaya itu, masyarakat manusia itu ada disebut dengan autoplastis dan aloplastis. Manusia itu secara alamiah mengikuti alam, tapi manusia juga ada yang alam mengikuti manusia. Ya. Jadi pembangunan yang besar-besaran ini bisa jadi mengikuti kehendak manusia. Alam harus ikut saya. Saya potong, itu urusan saya. Kan begitu? Ya. Nanti ada banjir, banjirnya diginikan. Ya.
Nah, rupanya kehidupan itu sekarang dari waktu ke waktu alam harus mengikuti saya. Ya. Kali masih tak bentung ya urusan saya kan begitu. Nah, inilah sekarang oleh orang Jawa urip kuwi sak madya di tengah-tengah. Kue yo mempelkan alam, alam yo memperlakukan kue. Kasus dengan pembunuhan, bunuh-membunuh tadi itu juga sama. Kehidupan di dunia itu memang butuh keseimbangan. Ada yang keseimbangan itu karena tangan manusia agar seimbang. Ada keseimbangan yang datang karena memang alam itulah yang menyeimbangkan diri. Ini bisa lucu Mas Samsu. Ya, kalau di dalam tadi korban tadi ya, itu kadang-kadang kan yang menyembelih itu doanya setelah doa kan ngomong itu, kambingnya atau sapinya dikasih nama, si A, nanti di akhirat sana cari namanya siapa yang korban itu. Oh, itu bisa tertawa itu sapi itu. Kalau bisa tertawa, enggak, aku tak tinggal cara ini. Kira-kira gitulah logikanya. Tapi kalau diperlakukan dengan baik, makanya kenapa pada zaman-zaman itu oleh Tuhan sendiri, oleh Allah dipilih. Kenapa kok tidak unta? Kenapa kok tidak ini? Itu kan pilihan itu. Ya. Pilihan. Sehingga yang dikorbankan itu betul-betul ikhlas. Karena dia punya stempel besok kue dadi binatang korban. Ya, kita lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Pancasila Buddha. Nah, Pak Didi, maka bagaimana ketika kita berbincang masalah Pancasila Buddha? Penjelasan di awal tadi sudah mengendikau bahwa ini saling keterkaitan. Ketika kita terbentur pada sila yang pertama tadi, jangan membunuh, ini bagaimana keterkaitan dari semua ini? Ya jangan membunuh. Kalau kita ini berbicara itu kan yang tertinggi, jangan membunuh. Di bawahnya itu kan ada ini pendukungnya. Nah, kalau kita langsung berbicara jangan membunuh, lebih jangan membunuh. Padahal ada yang lain-lain. Yang dihilangkan itu juga penyebabnya kenapa seseorang membunuh. Ya kan? Penyebab yang ini ya mabuk. Ya, kedua zina. Ketiga yang dari bawah ke atas ya bohong. Iya toh. Keempat mencuri. Jadi konteksnya seperti itu. Kenapa harus saling berini? Yang paling merupakan sebuah, kalau dikatakan dosa gede iki ya Membunuh itu tadi. Membunuh. Kenapa demikian? Ya ini nanti ada lakunya. Untuk mencapai ini ada lakunya, yaitu laku spiritual. Ya kudu menang. Kalau di Buddha kayaknya kudu tenang, semedi apa dan segala macam. Tapi kalau cek kegandolan kui kan, ini kan dharma yang ini harus dilakukan, gitu loh. Apapun yang dia lakukan harus dasarnya yang 5 itu. Itu tidak hanya di Buddha loh, Mas. Orang-orang Yahudi ya, yang Musa ya, terus orang Kristen, orang Islam pun sama ya. Jangan ojo mateni ya, ora le mabuk, ora le zina, podo neng di sana. Kalau ini kan rasional, kalau Buddha ini kan agama yang betul-betul pikir filsuf yang tinggi. Kalau di sana itu kan ada wahyu. Misalkan yang pertama ya iki lho aku Gustimu, ojo nyembah berhala, berbaktilah pada saya. Itu ya kan. Terus ada hormatilah wong abuamu sebagai pengendali. Nah, tindakan-tindakan yang mulai membunuh, mencuri, berzina, terus bersaksi dusta pada sesamamu, berbohong, itu adalah ojo sing kuwi, iya kan? Nah, terus yang baru ojo pingin melakukan yang ini. Ada 2 yang di belakang itu. Jadi menurut saya ini universal. Alam mengajarkan seperti itu. Kalau kita
ya Tuhan sudah mengajarkan, memberi wahyu, memberi ilham. Seperti itulah harus dilakukan. Nah, manusia yang harus membeberkan supaya bumi ini tetap harmoni, alam ini tetap harmoni. Jadi ada Pancasila yang seperti itu. Ada yang ada Pancadharma, ada Pancasila, iya kan? Kalau Pancasila itu dasar, ya toh. Kalau Pancadharma itu bertindaknya, kudu piye. Nah, ini barangkali ini ada lanjutannya, tapi bukunya nggak ada. Bukannya ada. Tapi yang menarik begini Girianto, sekarang sudah terjadi seperti itu. Rupa-rupanya ini harus ada fatwa Majelis Ulama. Ketika Majelis Ulama hanya berfatwa tentang halal haram, maka khusus untuk korban ini rupa-rupanya harus ada tata. Harus halal. Harus halal. Harus halal. Nah, di sini kadang-kadang kita itu kan egosentrisnya muncul. Sing penting ngetokne aturan. Tapi tidak mendidik bagaimana aturan itu bisa dikerjakan oleh masyarakat dengan Dilakukan baik. dengan baik. Ya, makanya dalam Pancasila Buddha itu membunuh dalam konteks, silakan ditafsir apa saja ya. Panitipata, Peramani, Sirapadam, sama Tiani ini ya, dan lain sebagainya. Jangan membunuh. Membunuh berarti di sini membunuh yang serampangan. Ya. Setelah gitu jangan mencuri, ya. Jangan mencuri, tentu saja menghindari mencuri itu akan berakibat fatal terhadap yang lainnya, nggak terasa. Bukan hanya pada orang lain. Jangan asusila, ya. Semua yang diceritakan di dalam Pancasila Buddha ini pasti akan berakibat buruk apabila dikerjakan. Jangan bicara yang buruk-buruk, ya. Dulu saya pernah dengar Bante Dhammasubhu mengatakan jangan yang penting bicara, tapi bicara yang penting-penting, begitu ya. Ini sebenarnya itu dharmanya itu, ya, salah satu dharmanya. Jangan makan makanan yang akan menghilangkan sifat kawicaksananmu. Bisa. Orang itu kalau terlalu banyak makan atau makan jenis tertentu, itu bisa menghilangkan rasa untuk merespon keindahan alam ini, ya. Mana yang baik, mana yang buruk, hilang itu. Wape podo. Padahal di dunia itu kan berbeda-beda. Dalam konteks Pancasila Buddha, jangan makan makanan yang akan menghilangkan kebijaksanaanmu. Itu artinya ada makanan itu sebenarnya yang akan menjadikan orang itu lupa segalanya. Berpengaruh pada karakter. Berpengaruh pada kekritisan kita. Ini berkali-kali sebenarnya dikatakan di mana-mana lah ya. Hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila Buddha ini. Kalau saya melihat Mas Samsu, Pancasila Buddha itu kan pada tingkatan yang tinggi sekali ya. Ini idealis lah ya. Orang-orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya, tidak membunuh. Ya, dalam konteks Samadhi tadi, ya, dia mampu untuk tidak mencuri menggunakan haknya orang lain, yang merugikan orang lain. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, hubungan laki-laki dengan perempuan, katakan begitu ya. Dan dia berbicara berbicara yang penting-penting saja, harusnya begitu ya. Dan dia tidak makan yang berlebih-lebihan. Mabuk-mabuan itu maksudnya Ya. makan yang berlebih-lebihan, ya. Ini yang akan menghilangkan sifat kemanusiaan. Kemanusiaan ini. Sifat manusia itu kan kritis sebenarnya, sensitif. Hilang semua. Bahkan di dalam agama yang lain ya dikatakan kehidupan manusia apabila rasanya sudah hilang, goro-goro mangan salamau. Ya, itu sudah nggak ada saringan lagi dalam kehidupan. Ya, baik ya kalau baik, kalau buruk juga dianggap baik. Kan bahaya itu. Ini adalah tingkat-tingkat idealis manusia dalam menggapai kemuliaan Tuhannya. Ya, jadi kalau di bawah sana masih ada renik-renik yang kurang menyenangkan, itulah manusia. Cuma kalau kepingin menjadi manusia sempurna,
Pancasila Buddha ini dalam konteks satu, tidak membunuh, dua, tidak mencuri, tiga, tidak berzina, empat, berbicara yang baik-baik saja, tidak berbohong, yang lima, makan secukupnya dan yang halal. Nah, kan begitu kalau kita berbicara. Nah, sekarang kalau korban ini halal apa haram? Wallahu alam. Tapi kalau memperlakukan cara membunuh binatang korban, ingat loh ya. Ini kita boleh berbicara yang korban itu siapa ya? Yang korban manusia, apa yang korban hewan? Ya. Bisa jadi hewannya itu aku ngene iki pangorbananku muspro ngene iki. Bisa begitu. Ya. Selama ini kan orang kan berbicara yang berkorban itu adalah manusia. Karena hewannya sudah dibeli. Loh, tunggu dulu. Belinya dari mana? Hewannya juga berkorban. Paham dia. Tak korbake jiwa ragaku kalau itu manusia, ya tak? Kanggo apa? Kanggo ngeteri kowe munggah ana alam kelanggengan. Ojo sampai pangorbanane kewan mau dalam konteks ini muspro. Ya, ada anekdot ketika makan hewan yang sudah disembelih, maka dalihnya saya tidak membunuh, tapi sudah terbunuh. Bagaimana Pak ini? Saya? Ya, ketika kita makan makanan hewan, wong saya tidak membunuh. Ini saya yang makan, yang membunuh orang lain. Begini loh Mas Samsul, kayak begitu itu kan kadang-kadang cuman apa ya, apologisnya manusia karena perbuatannya. Tapi sebetulnya konsep-konsep seperti ini itu kan konsep idealis bener, idealis bener. Jadi lek wong tumindak kaya ngono, kalau orang itu sudah berlaku seperti itu, ya aku yakin lah dunia ki ayam tentrem, kan begitu toh. Tapi lek kuwi dilanggar mesti ada derdah ning dunia iki. Kita ambil baik anunya saja aja, singkatnya. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu apa, jangan kita ini membuat sesuatu excuse, membuat suatu permaafan terhadap sesuatu tindakan yang sebetulnya nggak lazim gitu loh. Tujuannya gitu. Dan pada saat kita berkorban ini halal apa haram? Mateni, sing mateni haram. Tapi lihat duitnya sing tuku sapi ki hasil korupsi kan dia piye. Ya, saya itu ingat Cak Nur pada saat saya ikut seminar label haram, ada satu orang perempuan yang dari Makassar yang gagah perkasa itu, yang pandai bicara. Nah, Cak Nur juga memberikan satu narasumber yang lain. Dia mengatakan air mineral itu haram atau halal? Itu pertanyaannya Cak Nur, saya ingat. Kalau yang buat air mineral itu duitnya oleh korupsi, duitnya oleh apa, itu menjadi haram atau halal? Selesaikan dulu akhlak kita untuk menentukan haram atau halal. Loh, ini yang menurut saya sih Cak Nur ya, Cak Nur itu cantik sekali caranya ngomong gitu, kira-kira kayak gitu. Ya, Kirianto, berarti ini ada hubungannya nanti dengan Pancasila dasar negara kita. Ya, tentu. Karena Pancasila dasar negara kita itu kan kita, kan manusia. Kalau semua tadi di dalam konteks kalau dalam agama Islam kan ada bahwa semua yang ada di dunia ini termasuk hewan-hewan itu bisa diajak bicara. Ingat Nabi siapa itu yang bisa berbicara dengan hewan? Ya, Nabi Sulaiman. Itu bukti ya bahwa semuanya itu ya, semuanya itu sebenarnya agama itu sudah nggak sembarangan gitu loh. Memberikan perintah itu nggak sembarangan. Kalau zamannya kira-kira zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada perintah korban, takon di dhisik, gelem nggak gue? Gelem aku ning dasare kudu ngene. Menurut perintah agama. Ya karena sekarang itu Sulaiman itu nggak bisa berbicara dengan komunikasinya sudah terputus ya berkecenderungan sing penting korban ya, sing penting korban untuk sampile ya. Seneng wis dia ya lupa bahwa binatang itu bisa berbicara ya. Kirianto,
Pancasila Buddha, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi, kita kaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Pemirsa, akhirnya perbincangan kita pada malam ini berakhir dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di tema yang akan datang. Saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.